untuk menciptakan sebuah classroom, silahkan aktifkan salah satu browser. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian silahkan isikan di sini classroom.google.com, ketikkan di addressnya, lalu kita tekan enter. Nah, pastikan akun yang sedang login di sini adalah akun yang Anda miliki, sebagai admin untuk classroom tersebut. Kalau sudah, maka kita boleh melanjutkan. Kalau belum, silahkan ganti sesuai dengan akun yang akan kita gunakan sebagai admin pembuat classroom tersebut. Nah, dalam hal ini saya memakai akun SMA Santoso Medan. Nah, kita akan ditampilkan tampilan seperti ini, artinya classroom masih kosong. Nah, untuk membuat silahkan klik tanda plus atau tanda tambah di sini. Nah, ada di sini gabung kelas atau buat kelas. Nah, saya akan membuat kelas yang baru, maka klik buat kelas. Nah, kemudian ada pertanyaan menggunakan Google Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, ini ada ditawarkan oleh Google. Jika demikian, sekolah harus mendaftar dengan menggunakan G Suite for Education. Sebenarnya ini adalah aplikasi yang fitur yang paling lengkap untuk digunakan dalam sekolah. Tetapi dalam hal ini kita masih menggunakan yang versi gratisan, maka kita abaikan dulu tentang G Suite for Education. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Nah, di sini saya sudah membaca, maka silahkan beri tanda checklist dan lanjutkan. Maka wajib kita berikan nama kelasnya. Contoh saja, saya akan membuat classroom yang baru dengan nama informatika. Klik buat. Nah, selanjutnya kita akan ditampilkan satu classroom yang baru dengan nama informatika. Forum masih kosong, tugas kelas juga masih kosong, anggota juga masih kosong, nilai juga masih kosong, karena classroom ini masih baru saja kita buat. Untuk melakukan setting atau pengaturan terhadap classroom yang kita buat, boleh kita atur dengan menggunakan tombol ini. Di sini ada detail kelasnya. Kita boleh mengisi deskripsi, bagian, ruang, mata pelajaran bila dibutuhkan. Ini bersifat opsional, boleh kita atur atau boleh kita kosongkan saja. Kemudian ada juga pengaturan umum, kode kelasnya ini yang akan kita gunakan atau yang akan kita berikan kepada orang nanti kalau dia ingin bergabung sendiri, meminta bergabung dengan classroom. Kemudian di forum juga ada pilihan, boleh kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga dengan tugas kelas di forum. Ini tampilkan lampiran dan detail, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, sembunyikan. Nah, semuanya boleh kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga di sini, tampilkan item yang dihapus. Kalau kita harapkan nanti bisa tampil walaupun sudah dihapus dan masih boleh dilihat, hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus. Silahkan berikan tanda aktif di sini atau boleh juga kita nonaktifkan. Kemudian tentang penilaian juga kita boleh atur di sini. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang membuat classroom ini boleh mengatur sesuai dengan kebutuhan. Kalau pengaturan sudah selesai, tentunya kita klik tombol simpan sehingga kita kembali ke kelas tadi. Nah, di sini yang paling perlu adalah bagaimana mengundang anggota classroom. Sini silahkan menu anggota. Di sini ada dua yang kita undang, sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, cara bergabung di dalam classroom ini ada dua cara. Yang pertama, kita sebagai pembuat
Classroom mengundang guru atau siswa dengan cara klik di sini untuk mengundang guru atau pengajar, klik di sini untuk mengundang siswa. Nah, cara yang kedua adalah dengan memberikan kode. Dengan memberikan kode, ini adalah kode kelasnya. Nah, dengan memberikan kode ini kepada siswa yang kita inginkan bergabung dengan Classroom kita, selanjutnya yang mendapatkan kode ini boleh bergabung sendiri dengan cara menggabungkan diri nanti dengan Classroom. Nah, kita akan tunjukkan cara yang pertama, bergabung dengan cara mengundang, ya, dengan cara mengundang guru atau siswa. Nah, saya akan mengundang guru. Kita coba di sini, teman-teman. Silahkan klik. Nah, kita akan mengundang dengan menggunakan email dari orang yang akan kita undang. Contoh saja, saya akan mengundang pemilik email Simbolon Mangantar gmail.com. Nah, ini hasil penelusuran. Saya akan mencoba mengundang pemilik Gmail ini sebagai guru di dalam kelas informatika yang baru saja saya buat. Nah, setelah itu klik undang. Nah, sampai di sini undangan sudah dikirimkan kepada pemilik Gmail ini tadi atau pemilik email ini tadi. Nih. Selanjutnya pemilik email nanti akan menerima undangan dan akan menjawab apakah dia bersedia bergabung atau tidak. Hal yang sama boleh kita lakukan untuk mengundang siswa. Misalnya saja kita akan mengundang seorang siswa. Sini, misalnya siswa yang akan kita undang. Nah, ini adalah email siswa yang akan kita undang. Silahkan diklik dan undang. Nah, sampai di sini sudah dikirimkan undangan kepada siswa pemilik Gmail ini. Nah, selanjutnya kita boleh menunggu apakah guru atau siswa yang baru saja kita undang bersedia bergabung dengan Classroom kita. Nah, ini dari sisi adminnya atau dari sisi pembuat Classroom-nya. Nah, kita akan coba melihat dari sisi guru atau siswa yang diundang tadi. Kita coba aktifkan di sini. Ini adalah email dari Simbolon Mangantar yang kita undang tadi sebagai pengajar dalam Classroom yang kita buat. Nah, mungkin saja undangan itu tidak kita temukan di kotak masuk. Itu sering terjadi. Maka biasanya kalau tidak ditemukan di undangan kotak masuk, maka coba diperiksa dalam update atau spam, ya. Kadang-kadang dia masuk ke dalam update atau ke dalam spam. Sini kita periksa update-nya. Nah, ini dia undangan untuk mengajar bersama informatika. Nah, ini undangannya. Saya klik. Saya sekarang bertindak dari sisi sebagai guru yang diundang oleh admin SMA Santo Yosep Medan tadi. Nah, di sini undangan untuk mengajar bersama. Di sini dia SMA Santo Yosep Medan mengundang Anda untuk mengajar informatika bersama-sama. Nah, ini dia. Oke. Jadi saya boleh jawab dengan cara gabung. Pertanyaannya mengajar kelas bersama, ya tentu saya terima. Oke, nih setelah saya terima, maka saya sudah berada di kelas informatika. Nah, di sini anggotanya saya lihat di sini pembuat Classroom tadi, SMA Santo Yosep Medan, dan saya sendiri sebagai guru yang diundang di sini. Dan di sini ada siswa yang masih dalam status diundang dan siswa belum menjawab undangannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba login dari sisi siswa yang diundang tadi. Nih, saya login menggunakan email siswa yang diundang tadi, lamturepedia@gmail.com. Kita
periksa kotak masuk. Di sini ada undangannya, undangan kelas informatika, silahkan diklik. Nah, kemudian klik tombol gabung di sini. Nah, selanjutnya kita akan bergabung dalam kelas informatika tersebut. Nah, ini artinya saya sudah menerima undangan untuk bergabung di dalam kelas informatika tadi. Nah, ini coba kita tutup. Kita kembali ke sisi admin atau pembuat classroom tadi. Nih, kita segarkan. Nah, kita perhatikan di sini, ini siswa, sudah ada. Ini Lamture-PD dia sudah bergabung, dan guru tadi ini sudah bergabung. Jadi sekarang saya punya satu guru dan punya satu siswa. Nah, demikian yang boleh kita lakukan untuk mengundang guru dan siswa. Nah, kalau siswa kita ada banyak, tentunya kita akan melakukan undangan sebanyak siswa yang akan bergabung, yang akan kita undang bergabung ke dalam classroom kita. Nah, cara yang kedua untuk bergabung yang lebih efektif, ya, kita boleh membagikan kode. Ini adalah kodenya, ini kode classroomnya. Ini kita bagi siswa yang kita harapkan bergabung ke dalam classroom kita. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita lanjutkan dalam tutorial berikutnya. Catch 'em all.